warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Prof. Dr. Faisal Murlian yang telah berhadir dalam rapat lanjutan kegiatan KKN Melayu Serumpun ini pada tahun 2022 yang insya Allah akan di Kabupaten Aceh Jaya dengan ibu kotanya Calang. Juga salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya penghormatan kami kepada seluruh peserta yang berhadir untuk mempersingkat waktu karena kita tidak memperpanjang mukaddimah untuk berapat lanjutannya. Insya Allah nantinya akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Panitia Pelaksana Pak Dr. Anton Widianto. Beliau juga selaku Kapus penelitian di UIN Araniri, dan beliau akan nanti mempresentasikan bagaimana perkembangan terakhir dari rapat-rapat internal kami dan hasil tindak lanjut kami berkunjung ke Kabupaten Aceh Jaya dan desa-desa mana saja kita tempatkan mahasiswa kita, dan mudah-mudahan Prof nanti di sela-sela itu mungkin bisa ditanggapi jika ada hal-hal yang perlu kita clearkan, maka saya rasa di tengah-tengah presentasi Pak Anton nanti bisa langsung didiskusikan dan ditanyakan. Ada yang unik dari apa yang telah kami usahakan berdasarkan RKKL kami yang kami perjuangkan ya katakanlah dengan berbagai macam dinamikanya. Itu salah satu yang unik dari pelaksanaan KKN Melayu Serumpun kali ini adalah kita melaksanakan 3 event, ya 3 event perlombaan. Yang pertama lomba baca tulis Arab Melayu. Nanti kita menggunakan kitab, ada kitab Turjuman Al-Mustafid yang merupakan karya ulama Melayu Serumpun yang berasal dari Aceh. Dan insya Allah nanti kemudian ada perlombaan video pariwisata dan juga artikel terkait dengan produk luaran yang kita hasilkan dalam pelaksanaan pengabdian ini. Namun untuk detailnya kami persilakan Bapak Kapus Pak Anton Widianto atau dalam hal ini Sekretaris Panitia Pelaksana untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkembangan terkini, dan nantinya mungkin saya akan sedikit menutup kamera karena memang ini mohon maaf Prof, saya dalam kondisi tadi setelah memang agak panas jadi luar biasa ini saya menjadi kurang fit. Mungkin kalau di tempat lain Sumatera yang lain agak hujan, banjir dan sebagainya, di Aceh khususnya Kota Banda Aceh itu luar biasa panasnya. Selanjutnya kepada Bapak Sekretaris Panitia Bapak Dr. Anton Widianto untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan KKN Melayu Serumpun angkatan ketiga ini. Terima kasih. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Jelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Prof. Faisal, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya kita upayakan rapat tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Kita tutup poin saja. Nanti mungkin di akhir Prof. Faisal bisa memberikan arahan-arahan terkait dengan apa yang akan kita lakukan ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen di sini. Semoga sudah terlihat slide presentasi saya Bapak Ibu ya. Tadi secara video sudah kita tampilkan sebenarnya di awal sambil menunggu peserta untuk bergabung ya.
ada beberapa hal kita rapat hari ini, laporan perkembangan nanti saya akan sampaikan, kemudian overview itu juga akan saya sampaikan. Selanjutnya ada diskusi, jadi nanti di sesi diskusi saya persilakan Bapak Ibu jika ada yang masih belum jelas, ada usulan, ada tambahan dan seterusnya kami persilahkan. Baik, lokasi KKN yang sudah diarahkan oleh Pak Rektor itu di Aceh Jaya, yang tidak jauh juga dari Banda Aceh ya, mungkin sekitar berapa jam perjalanan Pak Jailani? 3 jam ya, sekitar ya enggak lebih kurang 3 jam, lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 3 jam lah perjalanan darat dari Banda Aceh ke Aceh Jaya. Dan ini ada 2 kecamatan yang sudah disepakati antara kami di Kampus UIN Naraniri dengan Pemkab Aceh Jaya. 2 kecamatan ini meliputi 20 gampung ya. Istilah di Aceh gampung desa untuk desa ya. Jadi ada 1 kecamatan Jaya ada 13 gampung. Kemudian 1 lagi kecamatan Indrajaya ini ada 7 gampung. Total ada 20 desa atau 20 gampung yang nantinya insya Allah akan bersedia menerima penempatan mahasiswa KKN Melayu Serumpun. Sekilas ini gambarannya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari peta Provinsi Aceh, ya inilah kondisinya ya. Jadi antara kota Banda Aceh, nantinya Bapak Ibu nyampe ke Banda Aceh ya, kemudian nanti langsung ke Pusko, kemudian ada berapa tahapan nanti saya akan jelaskan ya Bapak Ibu secara spesifik. Tapi inilah kondisi antara Banda Aceh dengan Aceh Jaya. Itu bisa dilihat agak ke bawah. Dan kalau dilihat memang pinggiran pantai seperti Prof. Faisal tadi, daerah berpantai ya. Ini peta administrasinya, nanti mungkin bisa juga di track di internet bagaimana kondisi sungai di Aceh Jaya. Dan ini tema utama kita adalah tentang pengembangan pariwisata halal dalam budaya Melayu Serumpun. Tema utama ini kemudian di breakdown lagi menjadi beberapa subtema. Ya. Dan ada tema tambahan yang kalau kami sudah diskusikan dengan Pemkab Aceh Jaya dan sudah dibalas secara resmi dengan nyurat ya. Dan disampaikan ada tambahan di antaranya yang belum kami sampaikan di awal dulu, ada terkait dengan BUMDes, kemudian pendidikan umum, ketahanan pangan, dan UMKM, satu lagi pengembangan administrasi dayah. Di dayah itu istilahnya pesantren Bapak Ibu ya, pesantren. Sekedar informasi juga, waktu kita ketemu dengan Pemkab Aceh Jaya, ada tokoh ulama yang ikut serta, jadi ketua MPU, atau kalau istilah di luar Aceh itu ketua Majelis Ulama ya. Jadi MUI, kalau di Aceh kan istilahnya MPU, Majelis Pemusatan Ulama. Dan sudah sangat terbuka, beliau juga welcome dengan program yang kita rencanakan ini. Bahkan termasuk nanti beliau juga sekilas kita sudah komunikasi, sangat bersedia jika ada juga yang nanti ditempatkan di dayah. Saya lupa nama dayahnya. Nanti mungkin Pak Jailani bisa mengingatkan lagi. Tapi salah satu dayah dan tokoh terkemuka ya. Dayah Darul Abrar, Prof. Dayah Darul Abrar, oke. Nah itu. Kemudian ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Jailani ya. Kalau menilai kronologisnya, ini mungkin Prof. Faisal masih teringat di pertemuan kita sebelumnya dulu, bahwa dalam rapat sebelumnya Prof. Faisal sempat mengusulkan kalau bisa ada agenda yang berbau-bau Melayu lah gitu ya. Jadi apa, baca tulis Arab Melayu. Ya, akhirnya kami akomodir dan kami sudah rancang ini, program ini. Setidaknya 3 ini yang kami tawarkan dan sudah kami rancang plus anggarannya ya, termasuk anggaran untuk hadiah nanti ya. Jadi yang perlu dipahami begini Bapak Ibu, ini kegiatan agenda akademik dan non akademik ini sebenarnya
ditujukan untuk ya apa namanya ya mengapresiasi juga ya. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah apa namanya bisa mendukung ya akreditasi dari kampus. Jadi pesertanya itu mahasiswa. Jadi mahasiswa KKN melalui Serumpun itulah yang menjadi peserta. Jadi bukan orang luar. Jadi kalaupun ada hadiah yang dapat ya hadiah dari peserta untuk peserta. Malah kita rancang begini, jadi nanti misalnya pagelaran lomba baca tulis Arab Melayu, ini nanti di dalam kelompok itu kan bukan hanya misalnya dari UIN Araniri saja, gitu kan, tapi gabungan dari PTKN peserta. Gitu. Jadi nanti kita mix, tujuannya nanti ketika lomba yang menang ya artinya dapat semuanya. Bukan hanya di satu atau kampus tertentu, tapi bisa dapat semuanya ya tergantung dari kelompok-kelompok itu. Jadi kelompoknya nanti kita mix dan ada uang penghargaan yang juga diberikan meskipun nominalnya tentu tidak sampai bermiliar-miliar ya Bapak Ibu ya. Pokoknya bisa untuk apa minum-minum syukuran lah kalau sampai apa dapat juaranya gitu. Nah, yang kedua lomba penulisan artikel luaran pengabdian. Jadi Bapak Ibu, dari Juknis yang kami share kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun di Juknis itu ada yang kita revisi berdasarkan perkembangan terakhir ya, termasuk jadwal. Ini nantinya laporan akhir mahasiswa yang sudah dibimbing oleh dosen pendamping lapangan maupun atau supervisor itu berbentuknya artikel jurnal. Jadi nanti ready to publish ya. Nah karena itu khusus di bagian 2 ini nanti Bapak Ibu artikel template-nya juga bisa nanti kita share pada semua. Termasuk ini Bapak Ibu kami sangat membuka diri seandainya ada di kampus Bapak Ibu yang bersedia nih untuk mengakomodir artikel-artikel yang dihasilkan dari KKN Melayu Serumpun. Kalau di UIN Araniri jurnal yang sudah pasti kita uploadkan itu di jurnal riset dan pengabdian masyarakat. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan seandainya ada nih dari jurnal Bapak Ibu yang di kampus Bapak Ibu bersedia untuk join, tentu ini akan sangat positif ya. Artinya nanti kita sebar hasil publikasinya, untungnya nanti juga bukan hanya untuk si mahasiswa yang menulis itu, tapi juga dosen pembimbing lapangan atau supervisor yang ikut serta mendampingi pembuatan artikel itu sampai akhir. Jadi nanti kan ada poin plusnya ya untuk pangkat, untuk apa mungkin BKD Bapak Ibu atau untuk apa kepentingan-kepentingan yang lain ya. Ini bisa dimanfaatkan. Kemudian satu lagi pembuatan video promosi pariwisata halal. Karena laporannya nanti ada 2 bentuknya, Bapak. Satu artikel, satu lagi video. Video singkat saja sekitar ada di Juknis itu ada sekitar ya 15 menit lah paling panjang. Bisa menyorot salah satu tema yang ada di dalam kegiatan di lapangan ya, yang ada kaitannya dengan subtema. Kemudian dibuat dalam bentuk video. Nah, video itu nanti akan kita nilai ya. Jadi 2 laporan, satu tertulis artikel tadi kita nilai, kemudian satu lagi video itu juga kita nilai. Nanti tentunya kita harapkan ini bisa kita penuhi ya put dari kegiatan kita ini. Intinya ada publikasi artikel yang nantinya sekali lagi kita harapkan dimuat di jurnal dan sangat terbuka kalau Bapak Ibu juga mau mengusulkan jurnal apa yang memang ready untuk menerima artikel. Berikutnya ini estimasi dana karena banyak yang menanyakan ya Bapak Ibu ya. Ya, living cost mahasiswa di Aceh Jaya itu perkiraan kalau 40 hari itu 45.000. Jadi kalau sebentar ya. Perkiraan ya Bapak Ibu 1.800.000. Yang sudah kita diskusikan sekilas di lapangan, mereka mintanya segitu ya. Tapi kita akan nego lagi ya, mungkin bisa dikurangi lagi dari nominal itu ya. Kemudian nanti kita rencanakan Bapak Ibu, kita tawarkan ya
ketika sampai di Banda Aceh tanggal 21, khusus yang menempuh jalur udara, artinya memakai pesawat, insya Allah kita akan lakukan penjemputan di bandara. Tapi yang memakai jalur darat, kami persilakan langsung menuju ke kampus UIN Narandiri di LP2M dengan membawa berkas hard copy dari berkas pendaftaran ya, pendaftaran peserta. Jadi yang untuk sementara ini kan kita minta online ya Bapak Ibu ya. Tujuannya itu agar bisa kita grouping, kemudian nanti dibikin kelas karena kita sediakan juga kelas online di Google Classroom untuk bisa melakukan pendampingan, bimbingan bagi yang tidak bisa tatap muka langsung begitu ya. Kemudian nantinya yang memakai jalur udara tadi kan kami sampaikan dijemput ya, tetapi perlu kami sampaikan juga kami membutuhkan data nih. Data dari Bapak Ibu, kapan mau berangkat, kapan kira-kira sampai, pesawatnya apa, dan seterusnya. Itu nanti kita update kembali dari Bapak Ibu. Tapi sekali lagi yang memakai jalur darat, maka nanti langsung menuju posko di kampus UIN Narandiri dengan menyerahkan sekali lagi berkas-berkas yang sudah diupload secara online ya, berkas pendaftaran itu. Kemudian yang masih terkait dengan penginapan peserta dari Wisma UIN ya. Kenapa kami pilihkan ini? Karena di sinilah harganya agak lebih murah ya Bapak Ibu. Kalau memang nanti tawaran kami tidak Ibu Bapak terima, oh Pak kami sudah pesan di hotel bintang 4 misalnya, ya tidak apa-apa. Tapi artinya ini kan karena ada mahasiswa ya, mahasiswanya ini kita pakai pertimbangan dengan kita sudah ketemu dengan kepala pusat bisnis yang mengelola Wisma UIN Narandiri itu 250.000 per malam ya. Jadi kalau ini hitungan per orang ya Bapak Ibu ya, perkiraan hitungan per orang. Jadi ketika nyampe di tanggal 21 kan malamnya nginap. Nah, ini kalau di Wisma UIN 250.000. Kita juga sediakan di penginapan Pasca Sarjana ini lebih murah lagi 130.000 ya. Tapi memang kondisinya yang ya ada tempat tidur jelas ada ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang di Pasca Sarjana ini kamar mandinya itu kamar mandi umum itu ya, artinya tidak di dalam kamar gitu. Jadi di situ 130.000 plus sarapan pagi. Itu di tanggal 21 kan malamnya nginap ya Bapak. Kemudian untuk konsumsi siang dan malam ini perkiraan, artinya siapa tahu nanti juga butuh informasi yang disampaikan ke mahasiswa ya. 30.000 ini kan ukuran yang boleh dikata maksimal ya. Kalau misalnya mau cuma makan nasi pakai lauk telur dan seterusnya paling ya 12.000 atau 15.000. Artinya ini sangat tergantung dari menu yang dipilih. Kemudian, nah ini kan ada tanggal 21 malam yang nginap, kemudian di tanggal 22 itu akan ada pembekalan yang dilaksanakan nanti di auditorium UIN Narandiri. Berikutnya setelah pembekalan itu otomatis perlu nginap 1 malam lagi ya, berarti ini nginapnya 2 malam ya, 2 malam. Kemudian di tanggal 23, nah di tanggal 23 itu nanti mahasiswa akan diantar ke lokasi ya, yang nanti akan diterima oleh Pemkab Aceh Jaya di tanggal 23 itu. Jadi bagaimana dengan transportasinya? Kami sediakan Bapak Ibu ya, kami sediakan dari UIN Narandiri. Jadi nanti kita sudah upayakan untuk high ace ya, yang Toyota, yang model ada AC itu ya, kan. Ya kita upayakan itu bisa kita penuhi, tapi yang jelas insya Allah untuk pengantaran ke lokasi itu disediakan oleh UIN Narandiri. Di tanggal 23 ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada pertemuan di Pemkab Aceh Jaya, nanti akan diterima di sana. Kemudian baru nanti diantar setelah serah terima itu nanti peserta akan diantarkan ke lokasi, di lokasi masing-masing. Tadi udah ada informasi, jadi kalau yang tadi udah saya tampilkan di awal tadi,
ada 2 kecamatan ya, Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indrajaya. Jadi ada sekali lagi ada 20 kampung atau 20 desa. Ya, jadi ini tadi ya perkiraannya ini karena mungkin tidak dihitung tadi sama staf di P2M, seharusnya ada 2. Oh ini udah 2 ya. Nah, nanti yang jelas kalau persoalan makan ini kan persoalan pilihan menu ya Bapak Ibu. Pilihan menu, jadi nanti ya otomatis harganya juga sangat tergantung pada menu yang dipilih gitu. Baik, nah ini jadwal dan tahapannya Bapak Ibu. Uraian kegiatan di sini ada kolom, kemudian waktu pelaksanaan keterangan. Nah, permohonan pengiriman peserta ini kita sudah sudah sampaikan kepada Bapak Ibu dan semoga sudah sampai ke pimpinan kampus ya Bapak Ibu ya, sehingga bisa ditindaklanjuti segera. Kemudian pendaftaran usulan jumlah peserta dari Bapak Ibu sekalian nanti kita terima sampai tanggal 31 Mei. Tapi memang ini perkembangan terakhir ada yang menghubungi saya dari UIN Metro menghubungi saya menanyakan apakah ada kemungkinan ini di-extend ya, karena memerlukan waktu untuk sosialisasi, perekrutan, dan seterusnya. Setelah kami duduk kembali dengan tim, ya, memang ini ketika ini digeser bisa berpengaruh ke tahapan-tahapan yang lain. Tetapi saya sudah diskusikan dengan tim yang menangani hal teknis ini, kira-kira kalau tanggal 7 bagaimana? Waduh Pak, agak mepet sepertinya nanti tertimpa dengan agenda yang lain. Oke, berarti kalau tanggal 3 gimana? Oh, kalau tanggal 3 insya Allah siap Pak. Nah, itu yang disampaikan oleh staf ya, yang terkait dengan hal teknis. Karena ada beberapa hal yang bisa saja bergeser. Saya pastikan yang bergeser boleh tahapan di administrasi, tetapi sebisa mungkin jadwal datang tanggal 21 jangan digeser. Karena nanti agak repot ya Bapak Ibu ya, kita sudah koordinasi dengan di Pemkab Aceh Jaya. Jadi itu Bapak Ibu, seandainya memang betul-betul kampus Bapak Ibu sangat kesulitan mengondisikan tanggal 31 Mei, insya Allah bisa di-extend sampai 3 Juni ya Bapak Ibu ya. Tanggal 3 Juni, mohon data sudah bisa diproses, kemudian nantinya tim kami ketika data-data tadi sudah diproses secara online ya, sudah pasti siapa yang akan berangkat dengan mengisi semua form yang kami sampaikan, mulai form biodata, kemudian form kesediaan ya, surat pernyataan dari orang tua dan surat pernyataan dari peserta ya. Itu ketika sudah diupload dijadikan satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada 7 yang diutus, berarti 7-nya ini tolong dijadikan satu file, karena di fitur yang kita set itu cuma menerima satu file ya, biar lebih mudah. Jadi nanti di-upload ya. Kemudian kami akan melakukan verifikasi data dan insya Allah di tanggal 6 Juni itu sudah kami umumkan. Selain di WA Group, nanti juga akan kita update di website ya. Siapa tahu pesan yang di grup sudah terhapus, nanti Bapak Ibu bisa memantau perkembangan-perkembangan itu di website P2M. Dan kita rencanakan ada pertemuan dengan mahasiswa yang sudah nanti di grouping ya Bapak Ibu ya. Rencana awal tanggal 8 Juni, jika memang ada perubahan kami akan update kembali ya. Tujuannya sebenarnya di pertemuan ini nanti mahasiswa sudah mengenal awal ya, sudah pemanasan dulu untuk mengenal bagaimana Aceh Jaya itu. Jadi nanti mungkin terkait dengan lokasi dan beberapa hal yang terkait dengan kultur itu bisa dipaparkan. Termasuk nanti mahasiswa ini di pertemuan nanti setidaknya sudah bisa koordinasi dengan kelompok yang sudah dibagi tadi untuk merancang apa kira-kira yang mau disusun ya. Sekalipun nanti bisa koordinasi kembali waktu ketemu secara tatap muka di Banda Aceh. Jadi nanti ada pemanasan lah, pertemuan pemanasan gitu di 8 Juni, tapi
ini kami akan pastikan lagi apakah ada perubahan atau tidak nantinya. Semoga bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Berikutnya, ya, kita juga akan melaksanakan rapat koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan atau supervisor, sehingga nanti kita punya satu pemahaman yang sama ya terhadap apa yang akan kita kerjakan, bagaimana kita akan mengerjakannya, dan nantinya tentu ini perlu kerjasama dari Bapak Ibu semua. Kan ada juga nanti dosen yang diutus menjadi pendamping ya. Di tanggal 21 nanti kedatangan peserta ke posko KKN, jadi langsung ke LP2M. Tadi seperti saya sampaikan, saya ulang sedikit lagi bahwa tanggal 21 itu nyampe di Banda Aceh ke LP2M UIN Araniri sambil menyerahkan berkas hard copy ya, hard copy. Soft copy-nya diserahkan lebih cepat. Jadi artinya kan diserahkan di yang tadi yang kita sepakati, kita perpanjang sampai 3 Juni ya Bapak Ibu ya, sampai 3 Juni. Jadi yang online-nya sudah, yang hard copy-nya nanti diserahkan saat sudah tiba di Banda Aceh. Kemudian sekali lagi ada kegiatan pembekalan. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 22 ada pembekalan, nanti tempatnya di Auditorium UIN Araniri. Di sini disediakan juga snack, kemudian konsumsi, dan satu lagi ya Bapak Ibu ya, jaket untuk jaket KKN Melayu Serumpun itu juga kita akan bagikan free tentunya untuk para peserta nantinya ya, dan insya Allah nanti mungkin hal-hal terkait dengan ukuran dan seterusnya juga akan diatur oleh tim teknis, dan nanti mohon kerjasama Bapak Ibu menginformasikannya. Kemudian penyerahan peserta KKN Melayu Serumpun, ini tadi udah saya singgung sekilas, jadi nanti setelah ikut pembekalan selama 1 hari, malam istirahat lagi, kemudian besoknya itu akan diantar ya ke Calang atau ke Pemkab Aceh Jaya ya, diantar ke lokasi, dan nantinya di sana ada serah terima, baru kemudian diantarkan ke masing-masing kecamatan atau yang ada 20 desa tadi. Selanjutnya, nah ini di lapangan nanti tanggal 24 Juni sampai 30 Juli, tentu dari nanti bisa saja ada penyesuaian program ya di lapangan Bapak Ibu, karena yang kita rencanakan A bisa jadi nanti di lapangan ada perkembangan terbaru atau hal-hal yang bisa jadi nanti bisa disesuaikan saja dengan kondisi di lapangan. Supervisi atau MONEF 12-13 Juli nanti juga kita laksanakan secara blended ya, ada online dan offline. Kemudian ini Bapak Ibu ketika sudah jalan di tanggal 29 Juli nanti kita rencanakan ada lokakarya evaluasi kegiatan KKN Melayu Serumpun Angkatan 3 yang dilaksanakan di UIN Araniri, dan di pertemuan itu juga kita rumuskan bersama kemana tuan rumah berikutnya di tahun 2023. Nanti ini mungkin Prof. Faisal juga bisa memberikan saran khusus terkait dengan hal ini ya. Kita rencanakan juga di Wisma Kampus, tetapi kita akan beritahukan lagi update terakhir perkembangannya nanti. Dan penutupan tanggal 30 Juli itu dilaksanakan memang di Aceh Jaya, kemudian nanti peserta kembali ke Banda Aceh ya, Banda Aceh, dan nanti bisa meneruskan apa programnya, mau ada program khusus jalan-jalan kah atau program apa nanti bisa diatur oleh Bapak Ibu semua. Nah, saya rasa demikian Bapak Ibu. Setelah ini kita akan masuk sesi diskusi, tapi sebelum ke sana mungkin Pak Jailani ada yang mau ditambahkan lagi, misalnya ada yang tertinggal juga saya persilakan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Jailani. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Dari saya cukup demikian dulu, tapi yang
tadi sudah disampaikan, tentu kita ingin mendengar ya masukan-masukan atau tanggapan dari seluruh peserta yang mengikuti rapat Zoom hari ini, terutama dari Prof. Faisal dulu. Mohon diberikan tanggapan Prof, karena tadi kita tidak meminta tanggapan Prof di awal, agar masukannya biar sekalian di Prof bisa berikan masukan tanggapan dan lainnya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Jelani, Sekretaris LP2M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama saya hormati Ketua LPDM, Sekretaris atau Kapus atau Kasubag TU atau staf LPDM se-Sumatera. Alhamdulillah sore hari ini dengan ridha Allah kita ketemu lewat daring, dan insya Allah kita akan nanti ketemu secara fisik ya ketika acara pembukaan ya di di Aceh Jaya, insya Allah, karena termasuk juga di UIN, di kampus UIN Araniri, insya Allah. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, tabi'in, tabi'in pada Allah sampai pengikut akhir zaman. Jadi yang pertama, wah ini sudah luar biasa, persiapannya sudah hampir, kukira lebih dari 80% sudah matang. Sudah matang persiapannya. Ya. Cuma saya ingin nanya saja, apakah negara tetangga kita sudah kita surati atau memang gimana? Pak Jai? Malaysia sama itu ya perkembangan terakhir ini mungkin Profesor. Saya baru dapat, kan di pertemuan terakhir kita menunggu siapa kontak person yang bisa kita hubungi ya. Oh. Dan terakhir Pak Ayub, mungkin ada Pak Ayub juga hadir di sini. Baru ya beliau kebetulan kehilangan kontak dengan catatan ya, yang ada perguruan tingginya. Jadi menghubunginya tentu agak butuh waktu sepertinya ya, menghubungi kampusnya dan seterusnya. Kalau ada kontak personnya mungkin bisa lebih cepat ya. Iya. Nah itu termasuk kendala juga itu, gitu Pak. Oh iya. Nah, jadi kalau memang itu ada kontaknya, tidak apa-apa kita coba, kita kontak lalu kita kirim surat ya, kalau memang ada ya. Mungkin rekan-rekan kalian mungkin ada nomor kontak ya atau alamat sebagai, silakan dibantu Pak Jelani ya dan kawan-kawan ini. Kita bantu kalau memang itu ada ya, kita ajak gitu ya. Tapi kalau memang tahun ini belum, mungkin tahun depan. Nah, tahun depan itu saya meminta ini mungkin pada sempat ini, oleh karena tahun 2023 itu adalah jabatan saya terakhir sebagai ketua forum, maka saya minta tuan rumahnya Palembang. Jadi sekarang belumlah apa namanya. Iya. Itu kan oleh karena request. Jabatan saya itu sudah terakhir, 2023 itu terakhir itu. Gitu kan. Jadi harapan saya nanti ketika kita menentukan ya tanggal 30 itu, tanggal 29 Juli itu, ya saya berharap nanti Palembang yang tuan rumah KKN angkatan keempat ya, KKN Malaysia Rumpun itu. Namun nanti ini hanya sekedar baru permintaan pribadi ya, belum kita putuskan di rapat acara forum itu. Ya. Sekarang jadi ini saya sangat menarik ya dari sisi topiknya atau tema luar biasa ya, pengembangan pariwisata halal dan budaya Melayu Serumpun. Wah ini luar biasa temanya. Lalu mengambil di Kabupaten Aceh Jaya, lalu 2 kecamatan ya, 2 kecamatan dan 20 desa atau gompong ya, desa atau gompong itu. Nah, ini menarik ya. Lalu yang berikutnya, mohon yang tadi yang disampaikan oleh Pak Jelani tadi, oleh Pak apa tadi? Pak Anton. Ya. Nah, Pak Anton, tolong itu dikirim melalui WA Group sehingga kapus itu tahu. Ya. Tadi kan tentang masalah
kos ya, biaya mahasiswa. Nah tadi ada yang nanya, apakah untuk dosen gimana DPL-nya? DPL-nya di mana tempatnya? Tadi kan dijelaskan baru mahasiswanya. Lalu tadi ada nanya juga, apakah jaket dapat juga DPL atau yang lain gitu kan? Ya, nanti dijawab ya. Tuh. Lalu yang berikutnya langsung kita share, kita kirim yang tadi, yang dipaparkan tadi ya ke semua LPDM se-Sumatera ini ya. Dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Kapus ya, oleh Kapus PKM ke mahasiswa yang mau ikut ya. Nah, ini terus terang saja kalau di Palembang itu biayanya sangat minim sekali Pak Jai. Jadi satu mahasiswa itu hanya 1 juta, itu PP gitu ya. Tapi insya Allah kami nanti berusaha pokoknya KK ini tetap kita laksanakan ya, tetap laksanakan dan tetap diikuti oleh seluruh LPDM se-Sumatera ini ya. Nah yang lain sudah bagus ya, sudah bagus. Kayak yang lomba tadi ada 3 lomba, ada ciri Melayunya sudah bagus ya, Melayu sudah bagus. Nah cuma yang belum tahu mungkin apakah saya kelewatan tadi. Kalau mahasiswa itu kalau di desa itu di rumah siapa itu ya, atau di sana ada rumah kades atau apa, itu belum ada penjelasan. Mungkin saya lewat saja, itu belum ada ya. Nanti mohon Pak Jai atau kawan-kawan menjelaskan lokasi atau ya tempat camp mahasiswa itu di rumah siapa? Apakah sudah sampai ke sana atau belum? Gitu ya. Mahasiswa itu kan ya. Nah, yang lain sudah kira sudah bagus ya. Sudah siap ya, sudah ada persiapan, sudah ada penerimaan dari Bupati Kabupaten Aceh Jaya. Dan saya atas nama Ketua Forum ya mengucapkan terima kasih kepada LPDM Araneri. Lalu himbauan saya ya semua ada 23 LPDM Sumatera ini, harapan semuanya mengikutkan mahasiswanya dalam KKN saya meluput ini angkatan ketiga ini di Banda Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Jaya ini. Semuanya mengikutkan ya berapa saja sesuai dengan kemampuan anggaran kita masing-masing ya. Dan yang lain sudah kira lengkap ya. Dan nanti silakan kepada kawan-kawan kalau ingin ada pertanyaan atau ada usul dan sebagainya. Saya kira demikian Pak Jailani yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata sikap yang tidak berkenan. Lalu yang terakhir Pak Jailani, nanti mohon acara pembukaan itu apa saja. Nah biasanya apakah saya perlu ada penyampaian kata sambutan ya sebagai ketua forum misalnya begitu ya. Kayak kemarin di Padang ada acara setelah dari ketua panitia yaitu dalamnya ada ketua LPDM dan sebagainya. Lalu ada juga sambutan dari ketua forum gitu ya. Mungkin dia akan menyerahkan peserta itu, menyerahkan mahasiswa KKN itu kepada bupati ya. Nah itu tolong diinformasikan kepada saya. Kalau itu memang ada, ya saya akan siap-siap sebagai kita aja. Lalu piagam itu akan kita tangani diketahui oleh ketua forum. Mohon nanti persiapkan ketika saya monep lah. Jika monep insya Allah itu akan saya tangani ya. Nah itu saja kira-kira dari saya. Mudah-mudahan Allah akan meridhoi ya apa yang kita niatkan, itu pelaksanaan KKN Melayu Melayu Rumput angkatan ketiga di Banda Aceh ini. Semoga Allah meridhoi. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, terima kasih atas respon dan beberapa masukan yang telah diberikan. Ada tercatat 8 poin yang menjadi arahan Prof terkait dengan pelaksanaan KKN Melayu Serumpun ini. Yang pertama kita ingin merespon terkait undangan ke luar negeri ya. Memang kita sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, kita sudah coba untuk menghubungi Pak Ayub dan meminta kontak person yang dulu pernah mengikuti event yang sama.
Namun Pak Ayub ternyata sampai rapat hari ini belum punya komunikasi atau ya kontak personnya hilang, gitu ya. Tapi nanti insya Allah kita akan coba melalui panitia internal kita. Di sini ada senior expert Pak Supriyadi. Beliau adalah alumni Malaysia, salah satu perguruan tinggi Malaysia, dan punya komunikasi baik dengan dengan dosen beliau di sana. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Dr. Supriyadi akan memberikan kontak salah seorang prof pembimbing beliau di sana, nanti akan kita mintakan untuk diikut sertakan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Prof. Ini kan niat hajat kita untuk ya supaya ini bisa lebih luas ya. Artinya di event internasional tentu akan lebih positif ya. Kemudian untuk tanggapan ya, misalnya tadi ada request Prof bahwa Palembang akan menjadi tuan rumah ya, ini tentu ini nampaknya harus lebih-lebih dari awal nih Prof. Seperti saya dulu kan lebih-lebih dari awal Prof. Jadi mudah-mudahan ini terwujud, amin ya. Kemudian yang ketiga untuk kuota. Ya, kuota yang telah kita share ke seluruh PT KIN itu ada 10 peserta untuk UIN, 8 peserta untuk IAIN, dan 6 untuk STAIN. Jadi totalnya itu lebih kurang 200 peserta. Ya, 200 peserta minus 1 karena yang kita bagi itu ada minus 1 orang. Tapi nanti begini, bahwa kita yakini sesuai dengan pengalaman tahun sebelumnya itu tidak semua PT KIN mengirimkan pesertanya. Jadi ini yang kita yang kita slotkan untuk 10-8-6 itu akan mengundang 23 PT KIN termasuk UIN 15 orang selaku tuan rumah. Ya, jadi kuota UIN 15 orang, UIN selaku tuan rumah, yang lainnya 10, 8 dan 6. Nah, tadi saya dihubungi atau beberapa hari sebelumnya saya juga dihubungi oleh P2M yang lainnya, misalnya Langsa menyatakan bahwa yang akan ikut dalam KKN Melayu Serumpun ini mereka memiliki kuota itu 15 orang. Nah, ini kan kami belum dapat menjawab secara pasti karena jika kuota telah terpenuhi, maka tentu ini akan kami tinjau ulang apakah kita terima ke-15-nya atau sesuai dengan kuota yang ada. Nah, jika nantinya berdasarkan arahan Prof. Faisal juga kami hanya memiliki 200 orang kuota, Prof. Jadi kalau lebih nanti itu nanti akan berisiko pada akomodasi, kemudian transportasi dan sebagainya. Jadi ini tentu akan menjadi menjadi pertimbangan kita untuk menerima beberapa PT KIN yang telah menganggarkan dana untuk 15 peserta. Ya. Kemudian untuk DPL. Untuk DPL kita menggunakan istilah di sini supervisor. Jadi secara internal kita UIN Araniri telah menetapkan supervisor internal. Nah, jadi kita memilih supervisor dari unsur internal. Nah, jika nantinya PT KIN yang mengutus menetapkan DPL-nya, maka akan bergabung dengan DPL UIN Araniri. Namun kita tidak menyediakan biaya akomodasi dan transportasi ke lapangan. Itu seperti pengalaman kita dahulu kan saya pernah ke Padang Pariaman, lalu kita menggunakan SPD masing-masing PT KIN. Nah, itu polanya nanti insya Allah seperti itu. Nah, kemudian apakah nanti disediakan baju ya katakanlah atribut ya atau baju selaku DPL. Nah, insya Allah ini akan menjadi pertimbangan kita. Ya, akan menjadi pertimbangan kita. Mudah-mudahan dengan budget yang ada untuk penyediaan baju kita bisa anggarkan insya Allah. Ya, karena dalam RKKL kita memang ada 15 potong baju untuk yang dalam bentuk ya katakanlah bagian jaket KKN lah kalau istilah kami. Ya, jaket KKN atau jaket KPM itu memang kita coba nantinya distribusikan ke
DPL jika memungkinkan. Ya, sementara kuotanya itu terbatas. Sementara untuk mahasiswa itu kita sediakan baju lapangan, ya baju lapangan dalam bentuk, kalau kami istilah kami di sini, Prof, baju KKN, Prof. Nah, baju KKN. Jadi baju KKN itu dia bukan jaket tapi semi jaket kain. Ya, nanti dan itu pernah dipakai oleh anak-anak kami yang ke Padang Pariaman pada tahun 2021. Nah itu. Kemudian bagaimana tempat tinggal peserta? Ya sebagaimana biasa kami menggunakan tradisi di UIN Aranidi bahwa mahasiswa akan ditempatkan di rumah yang ditentukan oleh kepala desa atau kecik gampung hasil kesepakatan setelah nanti kami ada peserta, setelah ada seluruh peserta dikirimkan oleh seluruh PT KIN, maka kami akan membagikan slot masing-masing desa. Lalu kami akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak Pemkab untuk membicarakan bagaimana penempatan mahasiswa di rumah siapa, dan itu tentu kami memanggil kecil, dan juga biasanya kecil akan memberitahukan kepada rumah-rumah yang bersedia untuk menampung mahasiswa. Nah, tadi ada disampaikan bahwa kalau ada pesantren Darul Abral itu pesantren modern, jika nanti Tengku atau kalau di sana itu Walidi Darul Walidi itu memberikan fasilitas tempat tinggal di Hidayah, tentu kita akan sangat apresiasi nanti. Insya Allah kita akan komunikasikan lagi. Jadi rezekilah bagi yang tinggal di pesantren, tentu tidak ada istilahnya biaya sewa rumah atau biaya sewa listrik dan sebagainya. Tentu ya untuk makannya nanti kita akan makan hariannya akan didiskusikan dengan pihak yang menjadi ya induk semang dari mahasiswa KKN tersebut. Kemudian untuk berikutnya pembukaan acara, ya insya Allah biasanya kan tentu kita akan meminta kata sebutan dari ketua forum, kemudian ya diawali oleh ketua LP2M selaku ketua panitia dan juga oleh rektor. Jadi tidak banyak-banyak, mungkin hanya 3 orang saja. Kita berharap nanti settingnya kita demikian sederhana. Kemudian yang lainnya untuk tanda tangan, yang terakhir ya untuk tanda tangan sertifikat. Nah insya Allah kita akan mengikuti bagaimana tradisi dalam KKN Rumpun Melayu ini, Melayu Serumpun ini, yang menandatangani sertifikat Rektor UIN Aranidi dan juga Ketua Forum. Nah, kita pedomani sertifikat yang pernah kita terima di Padang Pariaman. Insya Allah, Prof. Demikian saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi lainnya, masukan kami persilakan dengan segala hormat dari peserta lainnya. Ada Pak Ayub dari tadi itu, Pak Jalan ya. Ya, silakan Pak Ayub. Pak Ayub. Baik, maaf saya off cam ya Pak ya, karena masih ini ya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum, Bapak Profesor Dr. Faisal Bulian. Yang saya hormati dan saya muliakan para Ketua LP2M, para Kapus dan rekan-rekan personel di LP2M Sumatera yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal dan juga paparan dari teman-teman di UIN Aranidi sudah cukup lengkap ya, dan mudah-mudahan sukses ke depannya. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi karena saya tadi agak telat masuk ya, gabung baru sadar udah lewat jam 3 tadi. Nah, mungkin Pak Anton atau Pak Jelani meng-share kembali yang pas saya masuk tadi itu pas posisi estimasi anggaran itu Pak. Itu mungkin perlu diulas lebih lanjut ya terkait dengan living cost itu. Nggak tahu apakah tadi sudah dijelaskan secara rinci atau belum, tapi saya tadi belum menangkap itu, jadi takutnya ada yang selip gitu. Dan ini penting untuk kemudian untuk merevisi anggaran, karena memang anggaran seperti saya di LP2M UIN Sultan Tohastogun Jambi itu sudah dianggarkan, namun karena mungkin estimasi tiket pada saat penyusunan RKKL itu masih harga ya agak rendah ya, tapi ternyata kemarin saya cek
beberapa hari yang lalu itu sudah ada kenaikan. Jadi mungkin perlu ada revisi anggaran yang mungkin anggaran-anggaran yang kiranya tidak kepakai di akun yang sama akan kita limpahkan ke tiket pesawat atau mungkin nanti sewa mobil punya dari Jambi. Nanti akan saya pertimbangkan. Nah, itu terkait dengan ini pertama Pak, terkait dengan living cost tadi itu. Living cost mahasiswa di Aceh Jaya selama pelaksanaan KKN. Nah, itu kan 40 hari ya, 40 hari dan harga satuan itu 45.000. Nah, itu 45.000 dari per mahasiswa Pak ya. Per mahasiswa. Ini untuk sewa tempat berarti Pak ini ya, Pak Jalani ya. Anton ya. Nyawa tempat tinggal ya. Gimana Pak? Iya. Ya, yang 45.000 itu berarti untuk tempat tinggal ya, untuk tempat tinggal. Oke. Terus untuk ya. Oke, satu-satu dulu Pak, nggak apa-apa. Iya. Yang 45.000 itu untuk sewa tempat tinggal kalau seandainya tadi tidak ditempatkan di Daya yang mungkin gratis ya. Jadi tempat di rumah penduduk yang tadi nanti akan ditentukan setelah mahasiswa sudah mendaftar semua. Nah, itu diperkirakan satu orang dikenakan 45.000 untuk sewa tempat. Itu Pak ya? Ya, begini. Dalam tradisi di Aceh ya, 45.000 itu dihitung untuk uang makan harian, Bapak. Uang makan harian, bukan uang sewa. Jadi kalau nantinya biasanya ya, ini nanti mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain dari panitia internal. Dalam tradisi kita itu memang kita membedakan antara sewa rumah itu terpisah dari living cost ini. Jadi itu uang makan. Nah, biasanya kita akan meminta dispensasi dari pihak desa atau kampung bahwa rumah itu tidak disewa. Jadi rumah itu tidak disewa, bahkan yang tradisinya seperti itu. Namun kita jika ada warga yang mungkin ngotot ya, kita nggak tahu dia minta sewa, ini akan kita antisipasi dengan negosiasi lah. Nah, nanti kita berusaha Bapak nih setelah rapat ini kita akan meyakinkan Pemkab agar ditempatkan di tempat yang mahasiswa itu tidak menyewa tempat. Ya, tidak menyewa tempat tapi hanya membayar uang makan saja. Nah, hanya membayar uang makan saja atau bahkan seperti pengalaman kita di Padang Pariaman itu, mahasiswa ditempatkan di Menasa, mereka itu masak sendiri. Atau ada rumah yang bersedia menampung mereka, lalu mereka mahasiswa itu patungan masak. Nah, jadi ini yang kita coba nanti melobi atau katakanlah menegosiasikan dengan pihak Pemkab Aceh Jaya agar masyarakatnya itu ini mohon maaf ya, masyarakat Aceh Jaya itu kan masyarakat pasca tsunami. Jadi mereka itu sering menerima bantuan dari NGO asing, bahkan kalaupun mereka nanti masih ada bekas-bekas materialistis dari kalangan masyarakat desa atau kampung itu karena mereka semuanya dulu dibayar, gotong royong bersihkan got dibayarin oleh NGO asing, kemudian ya semuanya lah seperti itu, makan pun dibayar oleh NGO asing ketika itu. Jadi masih ada membekas jadi akibat ini dampak dari tsunami itu salah satu yang negatif adalah masyarakat kita cenderung materialistis melihat sesuatu dengan kacamata ya uang gitu. Tapi mudah-mudahan kita akan terus menegosiasikan agar rumah tidak disewa, kalaupun nanti mereka bayar makan ke induk Semang, hanya bayar makan saja. Dan itu alternatif yang pertama. Alternatif kedua, mereka akan kita minta ditempatkan di, misalnya ada di wilayah kita Menasah, atau ada pesantren yang di beberapa tempat itu ada pesantren, mereka akan kita ajak bergabung di pesantren, lalu tentu dengan adanya fasilitas di tempat di pesantren itu mereka tidak perlu sewa, hanya biaya makan saja. Nah, ini begitu Pak Ayub, yang artinya kita variasikan Pak Ayub. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa untuk sewa itu disewa oleh mahasiswa. Tapi kita akan berusaha berupaya setelah rapat ini agar semuanya seragam bahwa rumah itu tidak disewa, hanya biaya makan saja. Dan alhamdulillah kalau masyarakat di sana menerima 45.000 itu sudah termasuk semuanya begitu ya.
Demikian untuk yang hal estimasi anggaran untuk makan saja. Sementara yang lainnya Pak Ayub, sesuai dengan tradisi kita lah dalam Melayu Serumpun ini, kami hanya menyediakan, saya ulangi kembali Pak Ayub, kami hanya menyediakan transportasi dari bandara ke kampus, kemudian dari kampus ke lokasi KKN, pulang pergi. Nah itu saja yang kita sediakan, plus baju alma mater UIN Ar-Ranidi yang kita tempat di belakangnya itu sablon, atau ada ya namanya sablon KKN Melayu Serumpun. Dan itu akan kita berikan gratis kepada peserta. Demikian Pak Ayub. Halo? Oh iya, ya. Oke. Terima kasih Pak Jelani atas informasinya. Satu lagi terkait dengan hal tadi fokus ke konsumsi ya untuk ya makan kesehariannya selama 40 hari itu. Jadi mungkin nanti ada pertimbangan sama panitia ya. Panitia itu terkait dengan mungkin SPJ ya. Karena kalau maunya di Jambi ya, ini nggak tahu di tempat lain, ini khusus Jambi. Kami kan sudah menganggarkan untuk mahasiswa untuk biaya makan itu. Pokoknya kalau tidak salah 20.000 sekali makan 3 kali berarti 1 hari, berarti 60.000. Nah ini mungkin, tapi 30 hari itu hitungannya. Nah kalau nanti saya revisi, nah mungkin bisa lah, masih ada waktu untuk revisi beberapa hari ke depan ini. Itu nanti mungkin butuh untuk SPJ-nya itu dibantu nanti mungkin oleh panitia, biar nanti laporan kita juga aman gitu kan untuk laporan akhir tahun itu. Itu satu. Yang kedua ini Pak, terkait dengan penginapan peserta itu 250 itu satu kamar berapa orang Pak? Ya Pak Jelani, untuk kamar ketika kedatangan itu kan 250.000. Nah ya. Itu untuk 2 orang satu kamar atau satu kamar 1 orang? Karena kalau maunya 10 orang dari kami dari UIN Jambi maunya ke sana kan berarti kalau maunya satu kamar 2 orang berarti 5 tempat. Ini kan penting untuk disampaikan ke mahasiswa, karena itu kita tidak menganggarkan itu, jadi nanti mahasiswa biar siap-siap gitu untuk membayar itu. Ya, ini direspon Pak Anton. Ini yang saya agak ini kecil ini apa screen-nya gitu di laptop saya. Mohon Pak direspon. Baik, kalau kamar ini untuk 2 orang Pak. Oke, 2 orang, siap. 2 orang. Oke, baik. Oke, cukuplah. Itu aja mungkin Pak Anton. Oh ya, terkait dengan kontak kita, memang saya sudah tanya-tanya ke teman-teman di LP2M, tidak mendapatkan ya. Jadi cuma nama-nama kampusnya saja. Nggak tahu, itu dulu katanya di komputer lama kalau tidak salah. Dan komputer lamanya udah nggak tahu di mana. Oke, itu Pak Anton. Makasih. Baik, makasih. Sukses selalu. Ya. Pak Budiman itu siapa tadi ya? Sempat kita lihat ada penunjuk tangan. Pak Budiman, persilakan Pak. Pak Budiman, kalau enggak Pak Sainul. Siap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati sahabat-sahabat tim dari LPPM UIN Ar-Ranidi Aceh yang kita banggakan, Ketua Forum LPPM Sumatera Bapak Profesor Faisal. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tadi sempat sudah terjawab ya, artinya untuk fasilitas yang disiapkan UIN ini untuk KKN Melayu Serumpun, apakah juga tadi sifatnya untuk mahasiswa yang disampaikan oleh Pak dari Bengkulu tadi, kemudian kami ingin menanyakan untuk dosen-dosennya atau DPL-nya, yang pertama, apakah juga ada penjemputan, kemudian fasilitas hotelnya apakah disiapkan, kemudian
biayanya kira-kira mau estimasinya kira-kira berapa, sehingga kami dari berbagai tempat ini sudah mempersiapkan diri dari awal. Jadi estimasi selama di Aceh, khususnya untuk penginapan, kalau tidak ditanggung oleh panitia, kami minta informasinya. Kemudian kaitannya dengan masalah mahasiswa dari bandara itu, apakah juga dijemput ke Araneri Aceh atau mereka mencari kendaraan sendiri dan dari Aceh dari Araneri kemudian ke lokasi itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, itu ditanggung oleh panitia. Nah, mengenai dosennya, DPL-nya, ini apakah juga difasilitasi? Mengenai hotel untuk DPL, ini apakah dibatasi berapa jumlah orang yang boleh mengikuti acara yang ditanggung oleh panitia? Kalau memang ditanggung oleh panitia, kalau tidak, artinya dari kampus akan menentukan siapa-siapa yang berangkat, misalnya 3, 2, 4. Kalau memang tidak ditanggung, berarti ditanggung oleh kampusnya sendiri. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, silakan, ada yang lainnya? Punya apa yang disampaikan oleh Pak Zainul, nanti kita tanggapi sekalian. Dari Pak Budiman tadi ya. Pak Zainul tadi. Pak Zainul sudah. Enggak. Yang belum komen Pak Budiman. Pak dari Pak sudah catat. Pak Zainul dari YN Metro Lampung, Pak ya? Ya, YN Metro Lampung. Ya. Rektornya itu alumni UIN 1/4 gitu. Atau dijawab dulu Pak Yegani. Oke, baik. Pak Zainul, untuk akomodasi supervisor, transportasi, keberadaan di lapangan, dan juga biaya hotel, itu semuanya tanggung jawab melalui SPD masing-masing PT KIN, Pak. Dan kita contohnya ketika kita ke Padang dulu, biasanya kan kita mengantar, ya saya dulu yang mengantar mahasiswa saya 10 orang ke Padang Pariaman. Jadi anak-anak kita hanya kita fasilitasi transportasi, karena pada saat itu pandemi kita hanya bisa berangkat dengan darat, padahal kita menyediakan fasilitas pesawat untuk keberangkatannya dan atau PP-nya. Sementara saya pribadi itu menggunakan mekanisme ad cost dari SPD, Pak. Jadi siap. Ad cost dari SPD kita. Tadi sudah saya sampaikan untuk DPL itu, jika masing-masing kontingen menunjuk seorang DPL untuk mendampingi mahasiswa, maka akan bergabung dengan supervisor. Kalau kami istilah di sini, Pak, supervisor dari UIN Araneri. Ya, dari UIN Araneri. Demikian, Pak. Ya, jadi kapan datang, kapan berangkat dari PT KIN masing-masing, itu jadwalnya sudah ada, bahwa ada Monef. Nah, jika pada tanggal Monef itu juga tidak hadir, tentu bisa datang pada tanggal yang berbeda. Seperti contoh dulu, Pak, saya datang tanggal Monef pada saat itu, teringat saya itu 15 Agustus. Tapi saya karena mepet waktu, saya sekali datang karena hanya satu SPD. Jadi saya datang pada saat mau menjemput mahasiswa. Jadi Monef sekaligus menjemput mahasiswa. Jadi ini tentu makin pinter-pinterlah Kapus P2M-nya menyusun RKKL atau merevisi RKKL agar bisa datang ke Aceh 2 kali. Apalagi ini Prof. Burlian ini kan, yang ingin jadi tuan rumah, kan tentu harus ya lebih datang ke Aceh ini sambil melihat pantai dan indahnya gunung-gunung di Aceh ini. Demikian Pak Isnur.
Jadi maksud saya begini, jadi kalau artinya disiapkan atau difasilitasi itu satu kamar 2 orang, kalau misalnya berangkat 3 orang dari metro, artinya yang 1 orang itu di luar tanggung jawab yang difasilitasi oleh UIN. Maksud saya begitu. Oh, tidak, Pak. Untuk DPL Pak, yang Mas Bapak kan tadi DPL. Saya sudah sampaikan untuk itu tidak ditanggung sama sekali oleh panitia. Oh ya. Jadi hotelnya menentukan sendiri ya? Iya, bisa cari sendiri. Iya, bisa cari sendiri. Bisa jadi. Iya. Ya, kami mengarahkan tadi jika ya fasilitas yang Wisma UIN yang murah meriah tapi dekat dengan kampus. Jadi kita kan punya profesornya ingin ingin lihat kampus, itu bisa kita akan fasilitasi gitu. Penjemputan oke. Untuk penjemputan dari bandara, misalnya nanti ada laporan bahwa Pak Zainul dari YN Metro mau ke Aceh pada tanggal sekian untuk ke Aceh Jaya. Nah, dari bandara ke kampus itu insya Allah kita akan bantu jemput. Nah, sementara dari kampus ke lokasi KKN itu ditanggung biaya sendiri, Pak. Nah, sekiranya nanti kami pada saat itu kita ingin bersama, misalnya kami pas Monef pada tanggal yang sama, kami punya fasilitas bersama, kita akan berangkat bersama, Pak. Nah, itu aja gitu. Ya, maksud saya begini, waktu kita di Padang kan kita difasilitasi untuk pemusatan kegiatan itu di sebuah tempat, waktu itu di hotel. Kalau artinya di Aceh mungkin seperti itu, kita khawatirnya kita berangkat kemudian tanpa perhitungan, tanpa informasi yang jelas, akhirnya berangkat 3 orang. Lalu cuman disiapkan untuk dari lokasinya masing-masing itu hanya 2, akhirnya kan agak kelabakan, misalnya harus pisah hotel dan sebagainya. Itu makanya kami konfirmasi itu. Nah, akhirnya artinya kegiatan ini di pemusatan kegiatannya itu langsung di Wisma atau di UIN Araniri nanti ya, Pak? Ya. Wisma itu lokasi pembekalan, kemudian lokasi lokakarya itu memang di kompleks UIN Araniri, Bapak. Di Wisma UIN Araniri, di kompleks kampus, Pak. Itu kita akan fasilitasi, Pak, insya Allah. Bahwa misalnya ketika pada saat lokakarya itu kan bersama kita, Pak, pada tanggal yang sama. Siap. Nah, itu insya Allah kita akan fasilitasi. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada tambahan dari Pak Anton? Mungkin tadi ada yang miss dari apa yang saya jelaskan. Atau dari peserta lainnya. Silakan sebelum ini, karena sudah azan, kita akan, kalau memang tidak ada, kita akan tutup rapat ini. Tadi Pak, maaf, mau nanya, Pak. Maaf, ya, Pak, mau nanya. Ya, silakan Bu Anggun. Saya masih kurang ngeh, karena kan di sini penyampaiannya penginapan peserta di Wisma dengan penginapan di Pasca Sarjana. Ini maksudnya peserta KKN atau yang mengantar, Bapak? Itu untuk peserta, Bu Anggun. Ya, kita kan sebenarnya begini, sekali lagi ya, tadi kita sudah jelaskan sebenarnya bahwa ini kita berikan alternatif. Kenapa kita berikan alternatif Wisma UIN Araniri dan di Pasca Sarjana? Karena itu biaya yang murah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti yang mengantar dan seterusnya mau nyari di tempat lain tidak masalah. Tapi artinya ini kita pertimbangkan juga, mahasiswa nanti kan harus keluar uang. Nah, yang kita sediakan alternatif tempat yang semoga tidak memberatkan, gitu ya, memberatkan dari segi pembiayaan. Sudah terjawab kira-kira, Bu Anggun? Halo, Pak. Ya, terjawab.
Ya, makasih Pak, karena kan di kami cuma dibiayai dari pihak kampus itu hanya transport Pak, gitu, yang untuk peserta. Oh, oke. Gitu. Jadi kan kalau memang ada tambahan seperti itu mau kami sampaikan ke peserta Bapak. Baik. Ya, makasih Bapak. Ya, makasih Pak. Ada nih tadi saya baca di chat ya, ada yang pertama terima kasih karena ada beberapa yang sudah bersedia mengakomodir ya artikel-artikel hasil dari pengabdian nanti di Jaya. Nanti kita akan bicarakan lagi beberapa hal secara teknis, yang dari UIN Padang, Jurnal At-Tatwi, kemudian UIN Raden Tan Lampung, Jurnal Pengabdian, dari STAI di Runding juga, Pelabuh, Jurnal Pengabdian Masyarakat Mesraya. Ya ini nanti kita akan coba diskusikan bagaimana teknisnya, tapi yang jelas kami sampaikan terima kasih karena nanti artikel-artikel itu nanti bisa kita distribusikan. Kemudian ada yang bertanya, ini mohon maaf mungkin Pak Ayub atau Pak Faisal yang bisa merespon ini. Anda nggak ini grup P2M khusus itu, Kapus PKM untuk pelaksanaan KKN Serumpun Melayu ini saya nggak tahu ya. Sama ini kita tidak punya grup khusus ya. Dari UIN Bengkulu ini sempat menanyakan, jadi izin Pak, apakah ada grup khusus Kapus PKM untuk pelaksanaan KKN Melayu Serumpun? Nah, ini ada yang menanyakan dari UIN Bengkulu. Tapi saya nggak tahu, sejauh yang saya tahu tidak ada gitu. Tapi maksud saya nggak tahu kalau mungkin Pak bisa merespon ini jenderalnya, Jenderal PTKN Sumatera ini. Gimana Pak Ayub, masih bersama kita? Ya, masih Pak Anton. Ya. Ya, untuk kelompok atau grup ini ya, Kapus Pengabdian memang tidak ada. Yang ada di grup inilah LP2M sama LP3M campur. Ada Kapus Lead, ada Kapus Pengabdian, ada JA dan LP2M khususnya dan sekretaris juga. Dan bahkan ada staf juga bahasa masuk di sini. Oke. Ya, kalau mungkin bisa juga sih diinisiasi mungkin Pak. Untuk gitu ya. Baik. Di pusat kan ada khusus Ketua Pusat Pengabdian se-Indonesia. Ketua lembaga penelitian juga ada. Baik. Profesor, ada yang mau disampaikan, Prof? Oke. Jadi terkait tentang WA, saya kira teknis itu pertama ada WA khusus dari Kapus PKM se-Sumatera. Lalu yang kedua ada WA peserta atau mahasiswa KKN-nya. Jadi ada dua. Kalau yang untuk umum kita sudah ada. Umum sudah ada. Lalu yang khusus itu secara teknis Kapus PKM, lalu mahasiswanya. Begitu sudah ada pendaftaran, ya, sudah ada kiriman dari masing-masing LPDM, itu langsung dibuat grup mahasiswanya. Mahasiswa KKN Melayu Serumpun Angkatan 3. Lalu yang berikutnya Kapus PKM ini penting karena dia sebagai teknis utama yang orang yang bertanggung jawab, maka dia penting ada WA khusus untuk Kapus PKM-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor atas tambahan informasinya. Ini mohon Mahdi Putra dengar suara ini ya, saran ini ya. Karena memang secara teknis Pak Mahdi dan Pak Putra biasanya memang ketika sudah terjaring mahasiswa untuk pelaksanaan KKN, yaitu nanti dibuat grup. Pak Mahdi bisa mendengar, Pak? Siap. Ya, Putra sama Mahdi itu masukan dari Profesor mohon ditindaklanjuti. Baik, ini ada yang nanya nih, Pak, luaran dari kegiatan KKN mahasiswa ini apa? Laporan kelompok atau ada artikel? Kita rencanakan artikel Bapak Ibu dan itu dikerjakan secara berkelompok. Itu nanti akan lebih bagus ya. Ada perpaduan dari berbagai macam instansi di satu kelompok itu. Nanti tentunya ada berbagai macam perguruan tinggi dan itu tentu akan sangat bagus ya. Dan itu yang dibutuhkan oleh jurnal. Jadi bukan nanti dibagi itu Pak Anton artikelnya itu dibagi per ini. Masing-masing LP2M mungkin punya jurnal pengabdian kan di Sumatera khususnya, nanti dibagi-bagi
Betul, betul. Jadi ini memang kita rencanakan kita sangat membuka diri ya, dan sudah direspon oleh beberapa teman-teman kita di chat itu. Jadi insya Allah nanti bukan hanya masuk ke jurnal di Winaran ini, tapi Bapak Ibu nanti juga ikut kita distribusikan ya ke jurnal-jurnal yang memang bersedia. Yang tidak bersedia juga tidak kita paksa ya Bapak Ibu ya. Yang bersedia. Jadi nanti kan enak gitu kita sama-sama satu pemahaman ya. Soal teknisnya nanti mungkin bisa kita bicarakan secara baik. Untuk yang terakhir nih Pak Budiman kita panggil kembali. Ada mau ditanyakan atau gimana nih? Atau orangnya sudah menghilang? Sudah angkat tangan nih soalnya dari tadi. Semoga sudah terjawab ya dari beberapa ya. Kalau memang masih ada hal yang memang belum jelas, nanti kita akan update kembali di grup. Di grup untuk sementara ini memang masih grup utama di grup LPPM P3M se-Sumatera. Pak Jailani? Ya, saya mau ini konfirmasi ke ya. Prof Burlian masih bersama kita? Masih. Faisal? Masih. Prof. Masih saya. Ya. Masih, oke. Ini kan kebijakan yang kita ambil untuk memastikan tercukupnya kuota 200 peserta. Jika ada peserta yang tidak diutus oleh Petikin sesuai dengan kuota yang kita berikan, maka kita akan menampung peserta dari Petikin lain yang menawarkan, misalnya Langsa menawarkan 15 orang, itu mereka request 15 orang pesertanya. Ilho Semawe infonya seperti itu, 15 orang juga, sementara kuota mereka itu YIN hanya 8 orang, berarti kelebihan kuota mereka itu. Mereka itu RKKL-nya luar biasa banyak uangnya itu. Makanya kaya mereka itu ngirim peserta lebih banyak daripada kita. Ya, gimana Prof? Nanti apakah kita karena nanti kan ada batasan waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, ada deadline waktu batas pengiriman peserta itu ya maksimal 3 itu harus pasti jumlah peserta kita. Jika tidak tercukupi kuota itu, maka kita akan distribusikan ke YIN atau WIN yang kelebihan kuotanya yang menyediakan anggaran lebih dari 10 orang atau sesuai dengan kuota yang telah kita tetapkan. Nah, mohon segera WIN atau YIN atau STAN yang kita sudah uploadkan untuk masing-masingnya WIN 10, YIN 8, STAN 6 itu segera melapor kami ke panitia jika dalam RKKL-nya itu lebih dari kuota yang telah kita tetapkan. Nah, jadi bagaimana Prof? Ini kebijakan kita ini bagaimana Prof? Mohon petunjuk dan arahannya Prof. Oke, dan itu sudah dipakai ketika KKN 2021 ya. Jadi kalau memang kurang itu silakan bagi Petikin mana yang mau melebihi boleh. Jadi setuju Pak Jai. Iya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita tutup saja. Ini sudah alhamdulillah kita melaksanakan rapat ini lebih kurang 1 jam 25 menit semuanya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.